Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini hari Senin 20 April 2026. Kami dengan bangga akan mengadakan sharing ilmu, berbagi ilmu dengan sahabat sehat Rumah Sakit Sarjito. Kita akan berbincang-bincang atau berwebinar tentang campak, di mana sahabat sehat tahu bahwa Kementerian Kesehatan telah mencatat adanya kejadian kasus campak di Indonesia dan nilainya cukup signifikan sejak awal tahun 2026. Berbicara penyakit campak, sahabat sehat, tidak hanya berbicara tentang penyakit infeksi yang perlu kita waspadai saja, tetapi ternyata yang perlu kita waspadai selain itu adalah tingkat penularan yang sangat tinggi dan dapat mengenai berbagai umur gitu ya, tidak hanya pada anak-anak saja. Nah, webinar siang hari ini akan membahas topik campak dengan bertajuk campak masih ada di sekitar kita. Nah, untuk mengenai lebih jelas kita akan membahas secara lengkap, secara tuntas bersama dua narasumber sahabat sehat ya. Jadi nanti kita akan tahu apa itu penyakit campak, apa gejala tandanya, kemudian apa yang bisa dilakukan kita supaya tidak terhindar campak, dan yang lebih penting adalah kita tahu bagaimana memutus mata rantai daripada penyakit campak ini. Nah, kita dengan bahagia dan bangga sekali menghadirkan dua narasumber ini sehat. Ya, ada dua narasumber yang kebetulan berkenan untuk sharing ilmu beliau. Pastinya luar biasa ini. Nanti narasumber yang pertama kita menghadirkan Dr. Raden Roro Ratni Indrawati, spesialis anak, subspesialis infeksi penyakit tropis konsultan. Beliau biasa kita sapa Dokter Ratni. Betul ya, Dokter? Jangan dulu dok, dokter aja. Baik, yang kedua nanti kita akan menghadirkan beliau adalah Dokter Dina Andriani Hapsari, spesialis okupasi yang tentunya juga luar biasa sekali. Kita akan sapa dulu yang di studio. Selamat siang Dokter Ratni. Selamat siang. Sehat dok? Alhamdulillah. Senang sekali ini bisa berbagi ilmu dengan kita semua dok. Dan memang ternyata campak ini luar biasa, agak naik ya dok kasusnya ya. Iya, tadi Oke. berbagai laporan itu memang kasusnya meningkat. Oke. Tadi Ya, memang betul ya, Kementerian betul. Kesehatan Ya. mencatat demikian. Baik, nanti Dokter Ratni akan menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kita sapa pemateri kedua dulu, Dokter. Selamat siang, Dokter Dina. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya sedikit berdengung, Dokter. Baik, selamat siang. Iya, Assalamualaikum. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Bu Ida sehat juga. Terima kasih, Dok, telah berbagi ilmunya nanti. Dokter nanti juga 30 menit ke depan ya, Dokter ya. Ya, Baik. Sehat tapi anu ya, Dok. Sibuk sekali gitu ya, Dok, ya, sampai sambil menunggu pasien-pasiennya ini kelihatannya di belum belakangnya. selesai. Belum selesai. Ada PR juga nih, jadi saya belum sempat ke sana. Oke, gak apa-apa dok. Terima kasih sekali. Baik, sahabat sehat, dimanapun Anda berada, kita segera berdiskusi atau mendapatkan materi sharing ilmu dari Raden Roro Ratni Indrawati, spesialis anak, subspesialis ilmu penyakit tropis konsultan. Nanti Dokter Ratni akan menyampaikan materinya selama 30 menit. Kemudian disambung materi dari Dokter Dina 30 menit. Nanti di sesi akhir akan ada tanya jawab kurang lebih selama 15 menit. Jadi sebelum jam 4 diskusi kita atau webinar kita sudah selesai insya Allah. Baik, Dokter Rani, kita akan segera saksikan materi dari Dokter Ratni. Namun sebelumnya boleh Mas tampilkan CV beliau dulu. Sahabat sehat,
materi Dokter Ratni 30 menit tapi CV-nya luar biasa, Dok. Kalau melihat wow gitu ya. Pengalaman beliau sungguh luar biasa ya. Ini apa namanya, sudah dari Sabang sampai Merauke ini kelihatannya riset-risetnya ya Dok ya. Baik, kita kenal lebih dekat. Beliau biasa disapa Dokter Ratni. Beliau lahir di Bantul pada bulan September tanggal 16. Jadi masih lama ya ulang tahunnya. Nah, berkantor di Departemen Kesehatan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Dalamnya beliau adalah di Jalan Wongso Premujo nomor 29 Jongke Kidul, Sendangadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Mungkin sudah banyak yang pirsa ya. Nah, Dokter Ratni menyelesaikan pendidikan dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kemudian program spesialis anaknya juga masih di Universitas Gadjah Mada, tentunya Fakultas Kedokteran ya. Dan tahun 18 Dokter Ratni menyelesaikan program doktoral juga di Universitas Gadjah Mada Indonesia, Fakultas Kedokteran. Nah, tahun 2020 beliau menyelesaikan sebagai konsultan of infection disease and tropical medicine Universitas Erlangga Surabaya. Jadi sudah di Jogja bosen ini terus tindak ke Surabaya. Itu tentang beliau. Nah, sekarang ini beliau sebagai staff Infection Disease Division Department of Child Health Faculty of Medicine Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2010 sampai sekarang. Tentunya member Indonesian Pediatric Society ya Dok sampai sekarang. Juga member Indonesia Medical Society tentunya sampai sekarang, dan pastinya sebagai Indonesian Pediatric Society Infectious Disease Working Group sejak tahun 2010. Ini sedikit sekali ya, tapi kalau kita membaca riset-riset dan publikasinya luar biasa. Kelihatannya beliau itu tidak berhenti belajar nih Dok. Dari Sabang sampai Merauke tadi saya baca, tapi mohon maaf saya tidak bisa bacakan satu persatu, nanti mungkin mengenal lebih dekat sendiri ya Dok ya. Monggo dokter, materinya dipersilahkan 30 menit. Sambil menyiapkan materi, sahabat sehat apabila ingin bergabung dengan kami bisa menuliskan di kolom komentar ya atau di kolom chat di link Zoom yang sudah kami bagikan. Dipersilahkan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat sehat, pada kesempatan saya mengajukan judul nih, campak muncul kembali, itu ancaman yang nyata untuk anak yang belum terlindungi. Maka yang penting adalah kenali, waspadai, dan lindungi. Nah, ya, jadi campak itu bukan suatu penyakit yang ringan ya. Kadang-kadang kita tuh menyepelekan ya, oh campak biasa, tapi sebetulnya itu bukan suatu penyakit yang ringan. Komplikasinya bisa berat dan bisa fatal. Masalahnya adalah di saat ruamnya itu muncul, penularan sudah terjadi. Dan sekarang ini kasus sedang meningkat di sekitar kita, di mana nanti komplikasinya bisa menyebabkan radang paru-paru, radang otak, dan kalau tidak tertangani akan menjadi suatu kematian. Dan tadi betul tadi Mbak Ida tadi ya, penularannya sangat cepat. Maaf. Nah, mungkin sahabat semua pernah membaca ini ya, saya mencuplik dari berbagai macam dari internet ya, KLB campak di Jawa Barat akan diminta waspada penularan gitu kan. Ini dari pikiran rakyat ya, koran pikiran rakyat ya. Kasus campak meningkat, 7 daerah Sulawesi Selatan ditetapkan KLB, ini harian Jogja. Kasus campak kembali muncul, ini jadi sorotan dokter. Ini bahkan ada dokter internship ya, ini di Jawa Barat, itu meninggal yang diduga karena campak ya. Ini sangat-sangat menakutkan sebetulnya. Nah, ini dari Aceh juga melaporkan anak tanpa imunisasi mendominasi kasus campak di Aceh, dan yang bikin kaget 93,5% yang kena itu belum diimunisasi. Nah, ini tadi yang sebaran KLB ya, sebetulnya tidak tahun 2006 ya Mbak Ida ya, saya sedikit koreksi ya.
Ternyata sejak 2025 itu ada laporan KLB campak itu di 116 KLB. Jadi ada klaster 16 ya, 16 tempat yang terkonfirmasi laboratorium ya. Itu di 89 kabupaten di 16 provinsi. Dalam 1 tahun pada tahun 2025 itu dilaporkan ada 63.700 sekian ya yang terkonfirmasi laboratorium itu 11.000 sekian, meninggal 69. Nah, itu 1 tahun. Bayangkan kita pada tahun 2026 ini di minggu ke-7, itu pada Februari ya, itu sudah didapatkan suspeknya 8.000, itu baru 7 minggu ya. Terkonfirmasi 572 dengan 4 kematian. Bayangkan baru sekian minggu udah sekian ya. Jadi memang perlu dapat perhatian, perlu waspada. Ini kasus campak per Maret 2023. Ini data ya, dari usia sebagian besar yang merah itu, ini dari 16.567 kasus, itu didominasi oleh anak usia 1-4 tahun. Diikuti usia 5-9 tahun, kemudian usia lebih dari 18 tahun itu ada 15%, sisanya itu anak usia 1 tahun ya, dan 10-18 tahun. Maaf saya koreksi, itu yang 18 tahun 8% ya, yang 15% itu anak usia kurang dari 1 tahun. Nah, apa itu campak? Campak itu bahasa Indonesia. Kalau di daerah mungkin ada yang menyebut ini itu di Jawa gabak ya, gabaken. Di Kalimantan Selatan mungkin kerumut, ya, atau tampek. Ya, banyak istilah ya, tapi itu istilah lokal ya. Ini disebabkan oleh virus yang namanya virus Morbilli, atau kalau di bahasa Inggris dia juga menyebut sebagai virus measles gitu. Virus ini sangat menularnya melalui udara. Menularnya itu sebelum gejala ruam muncul. Kita kalau lihat timeline waktunya itu, jadi terpapar, kemudian dia tidak akan langsung sakit ya. Sekitar 10-14 hari ada yang mengatakan seperti itu terjadi periode masa tunas, belum sampai timbul sakit. Setelah sekitar di sini itu 10 hari ya, itu mulailah timbul gejala-gejala, mulai demam, ya. Kemudian Malaysia itu lemes gitu ya. Ada 3C. C itu singkatan dari cough, batuk, koraise, pilek, konjungtivitis, mata merah, itu ya. Kemudian saat dia mulai panas batuk itu sudah mulai menular, dan itu belum ada merah-merah, bisa dibayangkan ya. Jadi tandanya belum ada ya? Belum ada sudah tular gitu loh. Setelah timbul kemerahan itu kira-kira 4 hari atau 5 hari ke depan sampai merahnya itu hilang, nah itu barulah stop untuk penularan ya. Ruamnya itu bisa 3-6 hari lah kira-kira. Ini resiko penularan R0. Ingat waktu COVID ya, kita dikasih R0 gitu. Itu apa? R0 itu jumlah rata-rata orang yang akan tertular dari satu orang yang sakit. Di dalam populasi yang sepenuhnya rentan, artinya belum mempunyai imunitas, belum mempunyai antibodi, belum kalau paling gampang belum pernah sakit, belum pernah imunisasi gitu ya. Nah, campak ini 12-18, satu anak campak itu bisa menulari 18 anak yang belum mempunyai imunitas. Ya, bandingkan ini misalnya dengan Ebola atau flu itu 2. Satu cuma 2 aja, tapi nek campak ini 1-18 ya. Nah, cara penularan ada 2 ya, memang dia dari udara, kontak dekat. Dia sebetulnya tuh kalau ada penderita batuk atau bersin atau omong-omongan gini ya, gitu ya. Virus itu akan langsung tersebar di udara, apalagi bersin tambah. Nah, orang lain itu menghirup udara yang sama, atau orang lain itu menyentuh permukaan yang terpapar virus. Jadi kalau virusnya nyebar kemudian jatuh ke lingkungan gitu, ya, itu tuh yang di udara tuh kira-kira 2 jam. Kalau langsung nah yang di dalam di atas permukaan pun 2 jam. Nah, fakta yang nanti kan kalau misalnya ada orang
tangannya tuh kontak dengan tempat yang ada virusnya, kemudian lupa tidak cuci tangan, menyentuh mata, hidung, mulut, ya itu bisa tertular ya. Itu fakta yang sering diremehkan itu. Virus bertahan di udara dan di permukaan benda hingga 2 jam. Ini gambarnya itu kan gambar sekolahan ya. Makanya dalam satu ruangan tertutup banyak orang, ada yang kena campak, belum timbul merah-merah karena batuk, pilek, anget-anget sidik, dia udah sekolah gitu misalnya ya. Itu kan sudah bisa menular banyak gitu. Kenali gejala awal, tadi sudah sebutkan ya, demam tinggi. Yang disebut demam tinggi itu penilaian dari pengukuran suhu itu dari ketiak itu 38 atau lebih, dan 3C, ingat 3C, cough, coryza, konjungtivitis. Kemudian mungkin ada koplik spot. Koplik spot adalah bintik-bintik keputihan sebesar jarum pentul gitu pada pipi sebelah dalam. Setelah itu timbul ruam kemerahan. Ruamnya khas karena dia mulai dari muka menyebar ke badan. Karena kadang-kadang ada juga yang ruamnya itu dari badan ke muka ya, tapi ini dari belakang telinga, kemudian ke muka dan ke badan. Kita lihat ini. Nah, ini perjalanannya ya. Tadi inkubasi sampai 14 hari. Kemudian tadi yang demam 3C namanya prodromal. Gitu tuh ada bercak koplik itu kira-kira hari ketiga ya. Konjungtivitis, pilek, batuk tuh mulai hari pertama tadi. Setelah hari ketiga atau ketiga akhir biasanya yang ruam itu hari ketiga atau keempat, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Pada saat demam-demamnya tinggi banget, pada saat batuk, pilek dan mata merahnya tuh banget gitu. Nah, itu ruamnya muncul. Karena agak berbeda, ada juga penyakit yang merupakan diagnosis bandingnya yang mirip gitu. Demam tinggi, kemudian demamnya turun, baru muncul merah-merah. Itu beda, itu tuh virus yang lain. Kalau ini demam tinggi, pada saat demam tinggi banget itu batuknya juga bertambah berat, pileknya berat, mata merahnya berat, muncul kemerahannya. Nah, seharusnya setelah ada kemerahan ruam-ruam itu sekitar 3-4 hari gitu sudah turun, namanya masa penyembuhan. Tetapi, nah ilmunya sampai tetapi Mbak. Tetapi apabila seharusnya kok sudah sembuh, loh kok demamnya malah tinggi, batuknya tambah banyak, ada sesak napas, pikirkan kemungkinan radang paru-paru. Atau harusnya demamnya itu sudah turun, demamnya tinggi, kejang, anaknya tidur terus nggak sadar misalnya, itu kemungkinan radang otak. Atau di situ ada diare yang berat, muntah berat sampai 6 jam tidak buang air kecil misalnya, pikirkan diare dehidrasi berat. Atau telinganya itu terus setelah batuk pilek kemudian congean tuh ya. Nah, itu juga komplikasinya. Kemudian mata kan tadi udah merah-merah tuh. Merah-merah, ternyata dia misalnya dalam kondisi kurang gizi, kekurangan vitamin A, lama-lama dia bisa menjadi kebutaan karena defisiensi vitamin A. Yang ini adalah komplikasi akut segera gitu. Nah, ini gambaran campak tadi ya, merah-merah seperti ini. Dilihat ya merahnya, kadang-kadang merahnya tuh saling bersatu gitu. Namanya konfluen ya. Kemudian ini yang koplik spot. Yang putih-putih ini koplik spotnya. Ini juga kadang-kadang ada hiperpigmentasi ya, ada kehitaman yang bisa ngelotok gitu. Ini komplikasi jangka pendek, bisa skar, bisa pneumonia, bisa diare, bisa otitis media tadi, dan komplikasi jangka panjang. Ya, yang perlu diingat ini komplikasi jangka panjangnya salah satunya adalah imun amnesia. Amnesia itu lupa ya. Kalau lupa mantan oke lah. Ini lupa, ini lupa untuk mempertahankan diri kalau ada kuman yang masuk. Jadi sebelah kiri sebelum campak, imunitas awalnya itu bagus ya, yang kotak-kotak itu ya. Kemudian sel memorinya juga penuh gitu ya. Setelah terkena campak, yang sebelah kanan itu imunitasnya tuh berkurang. Dan imunitasnya karena berkurang sehingga kalau ketemu dengan kuman yang dulu aku tuh pernah menang, tapi gara-gara campak aku tuh lupa bagaimana cara mempertahankan diri gitu. Dan menyebabkan anak mudah terkena penyakit infeksi lain ya. Ini kira-kira terjadi 2-3 tahun setelah campak.
Jadi tidak campak sudah kemudian berhenti, tidak. Masih ada ceritanya lebih panjang ya, 2-3 tahun amnesia, atau 7-8 tahun setelahnya itu bisa terjadi namanya SSPE, subacute sclerosing panencephalitis. Jadi itu radang otak, tapi itu gara-gara dulu virusnya itu tidur gitu, tidur, kemudian dalam kondisi daya tahan tubuhnya sangat lemah, dia muncul lagi dengan kondisi menyebabkan kondisi klinisnya itu beratnya sampai radang otak itu. Nah, bagaimana kalau misalnya seorang anak terkena campak, kemudian di situ ada ibu hamil? Apa yang terjadi? Satu, dampak campak pada ibu hamil itu berat ya. Mengapa? Karena ibu hamil itu untuk mempertahankan bayinya, itu imunitasnya keturun. Sehingga campak pada ibu hamilnya sendiri bisa sampai terjadi pneumonia berat menjadi gagal napas, bisa mengenai radang otak, gagal hati ya, gagal multi organ, dan bisa sampai meninggal ya. Kemudian campak pada janin saat kehamilan. Ya, kalau saat kehamilan itu masih trimester 1 misalnya bisa terjadi abortus spontan, atau produk kehamilannya jadi lahir mati. Janin tidak tumbuh, lahir prematur, gangguan perkembangan embrio. Bagaimana campak pada janin ya, mungkin sudah trimester 3, bayinya menjadi kecil masa kehamilan, jadi lahirnya tuh 9 bulan tapi berat badan lahirnya kecil ya. Ketemu malformasi kongenital, ada kelainan sejak kongenital, gangguan perkembangan saraf, nantinya bisa tuli, bisa buta, dan pada saat lahir bayinya sudah ada ruamnya ya. Apa yang harus dilakukan? Ada 2 hal. Anaknya sudah sakit, anaknya belum sakit. Yang sudah sakit bagaimana? Segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Mengapa? Karena harus dipastikan ini campak atau bukan dan segera mendapatkan pertolongan. Hindari kontak ya. Jangan menunda. Nah, kalau nanti di rumah sakit, di puskesmas, dokter mengatakan oh ini boleh rawat jalan karena anaknya masih bisa makan, masih bisa minum ya, maka di rumah dikasih kamar tersendiri, kita isolasi di kamar tersendiri sampai dengan 4 hari setelah ruam. Di situ istirahat ya, jangan loncat-loncat gitu ya. Anaknya sudah istirahat aja gitu ya. Kecukupan cairannya dipenuhi ya. Itu kalau kecukupan cairan ya minum seperti biasa, nanti dihitung setidaknya 4 jam sekali pipis ya anaknya itu ya. Itu artinya cukup. Kemudian makan makanan yang bergizi. Rawat inap. Nah, nanti di rumah sakit akan ditempatkan di ruang isolasi. Kalau sampai berat, sampai ada radang paru-paru berat, ada kondisi yang harus memakai alat bantu napas, misalnya itu nanti akan ditempatkan di PICU, pediatric ICU ya. ICU anak, mungkin perlu dipasang ventilator. Di sana apa saja yang dilakukan? Akan dipenuhi kebutuhan cairan, kalorinya, diinfus, mungkin pasang oksigen, diberi obat-obatan sesuai gejala ya. Kemudian kalau perlu, kalau misalnya ada infeksi sekunder, diberikan antibiotik. Yang belum sakit tuh ya, tadi kan menularnya sebelum muncul ruam tuh. Nah, sebelum sakit, satu, dilengkapi imunisasinya. Jadi diimunisasi dengan MR atau MMR, hindari kontak dengan penderita. Ini untuk pemberian vitamin A tergantung umur. Kalau kurang dari 6 bulan diberikan yang 50.000 unit. Itu yang ada 2 macam kapsul ya, kapsul biru dan merah. Kapsul biru itu isinya 100.000 unit, yang merah 200.000 unit. Ini tidak ada di pasaran ya. Ini dari Kementerian Kesehatan yang distribusinya itu melewati Dinas Kesehatan dan Puskesmas dan juga langsung ke rumah sakit ya. Ini tidak ada di pasaran. Akan tadi saya menyarankan langsung harus ke fasilitas kesehatan ya. Kalau 6 bulan 50.000 gimana caranya? Nah, itu yang biru dipotong kasih 2 tetes ya. Setengah kapsul itu 2 tetes. Untuk anak 6 sampai 12 bulan 100.000, yang biru 1, atau kalau punyanya hanya yang merah maka tuh dipotong terus di 2 tetes gitu. 1 sampai 5 tahun diberikan 200.000 unit, diberikan pada hari pertama dan kedua. Kemudian kalau gizi buruk diberikan 3 kali.
Hari pertama, hari kedua, nanti hari ke-14 atau hari ke-15. Nah, yang di rumah tadi jangan lupa, ingatlah tanda bahaya campak pada anak. Satu ya, demam tinggi menetap setelah 3 sampai 4 hari ruam tadi kan. Hati-hati, harusnya turun kok naik, demamnya kok nggak turun-turun. Batuk itu disertai dengan napas cepat dan tarikan dinding dada ke dalam, atau mungkin ada kejang, ada penurunan sadaran, anak kelihatan ngantuk terus, kok bayi menolak menyusu, hati-hati ya. Atau muntah terus-menerus. Muntah terus-menerus itu artinya muntahnya tuh setidaknya dalam sehari itu lebih dari 3 kali gitu. Atau anak terjadi diare yang sering sehingga anak lemes, tidak dapat minum ya, atau kehausan atau tidak minum dan 6 jam tidak buang air kecil ya, tidak pipis. Ini wajib ya, harus segera bawa ke fasilitas kesehatan. Hukumnya wajib. Nah, siapa kelompok yang berisiko yang dari R0 yang 18 tadi, yang bisa segera tertular? Satu, anak yang belum diimunisasi. Dua, anak balita, anak dengan gizi buruk, anak dengan imunitas rendah. Siapa itu? Anak dengan pasien yang merupakan keganasan ya, mungkin pasien kanker, pasien leukemia, pasien yang mendapatkan obat-obat yang menyebabkan daya tahan tubuhnya itu turun ya, banyak pasien ginjalnya seperti itu. Nah, yang penting kan sedia payung sebelum hujan ya. Maka perlindungan terbaik adalah lengkapi imunisasi ya, bisa MR atau MMR, melindungi individu dan lingkungan, hindari kerumunan. Kalau misalnya harus ke tempat yang berkerumun ya, ingat kita sudah diajari oleh COVID ya, pakai masker misalnya, etika batuk, nutrisi yang baik. Ini jadwal imunisasi yang rutin kan ada usia 9 bulan, nanti diulang 18 bulan ya. Nanti usia 5-7 tahun itu akan ada bias bulan imunisasi anak sekolah yang akan diberikan imunisasi MR ya itu di kelas 1 SD. Nah, itu ada istilah ORI dan CUC. ORI itu Outbreak Response Immunization. Kalau ada KLB itu maka negara Dinas Kesehatan tempat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan itu akan memutuskan apakah akan dilakukan ORI. ORI itu diberikan imunisasi tidak melihat status imunisasi sebelumnya. Targetnya anak usia 9 bulan sampai 59 bulan. Pokoknya ketemu dalam 1 minggu itu harus imunisasi semua. Atau yang CUC, Catch Up Campaign, itu imunisasi kejar ya. Nah, nih yang di Jogja sekarang itu kemarin ada Catch Up Campaigns, imunisasi kejar serentak MR di Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul, di mana sasarannya adalah usia 5-9 bulan, tempatnya di puskesmas, itu orang tua diberi undangan atau kadang-kadang ada yang langsung ke rumah jemput bola ya. Simpulan, 1, campak itu bukan penyakit ringan. 2, komplikasinya berat, dapat menyebabkan gejala sisa saraf, dapat menyebabkan meninggal, masa kurang. Campak sangat menular, namun dapat dicegah. Sehingga jangan tunggu terlambat, lindungi anak Anda hari ini. Yes, makasih ya. Imunisasi itu sama dengan perlindungan. Terima kasih atas perhatiannya. Luar biasa sekali Dokter Ratni. Wah, jadi ngeri-ngeri sedap juga nih Dok ternyata ya. Ternyata sampai terjadi kematian tadi angkanya cukup tinggi ya Dok ya. Ya, nanti kita akan berdiskusi di akhir sesi setelah Dokter Dina menyampaikan materinya aja Dokter. Pastinya nanti mesti banyak yang tanya ini Dok. Kelihatannya melihat kasusnya ternyata tidak main-main, itu ternyata benar tadi Dokter koreksi saya, tidak hanya tahun 2026 tetapi ternyata sejak tahun 2025 sudah kasusnya lumayan banyak. Baik sahabat sehat sekalian, kita akan ikuti bersama lecture dari Dokter Dina Andriani Hapsari, spesialis okupasi. Waktunya nanti monggo Dokter Dina dipersilahkan hampir sama dengan Dokter Ratni waktunya. Karena tadi kita mundur sedikit, nanti Dokter Dina juga boleh nambah waktunya sedikit. Sebelum Dokter Dina menyampaikan materi, izinkan kami bacakan CV dulu, Mas. Dr. Dina Andriani Hapsari, spesialis okupasi. Beliau lahir di Wonosobo Mei tanggal 31. Sebulan lagi beliau akan ulang tahun. Beliau sekarang ada di KSM Rehabilitasi Medis. Nah, beralamat kantor beliau ada di Rumah Sakit
Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, Jalan Kesehatan nomor 1, Skip Sindoadi Melati Sleman. Nah, rumah beliau ada di Jalan Kaliurang KM 9 nomor 37 B. Kondangan Ngaklik Sleman, Yogyakarta. Dokter Dina, sapaan beliau ya, sapaan cantik beliau Dokter Dina menyelesaikan pendidikan dokternya ternyata di Universitas 11 Maret Surakarta, kemudian program spesialis kedokteran okupasi di Universitas Indonesia. Dokter Dina berpengalaman kerja di Poliklinik Umum Rumah Sakit JIH, Dokter PTT PSP RSUD Dr. Sarjito Yogyakarta, dan juga sebagai dokter K3 di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Sekilas informasi tentang beliau Dokter Dina, tak kenal maka tak sayang. Nanti ingin lebih dekat, monggo dipersilahkan. Waktunya monggo Dokter Dina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ida. Terdengar suara saya, Bu? Izin dokter, suaranya agak bergema. Soalnya di dalam sini. Tapi terdengar ya, Bu ya? Terlihat Aman? dokter. Aman, Bu. Baik, Sampun saya jelas. mulai bisa ya, Bu ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Ratni, Bu Ida. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktunya. Jadi saya izin melanjutkan, jadi sangat lengkap dari Dr. Ratni. Saya izin melanjutkan terkait pencegahan dan deteksi dini terhadap campak. Nah, sekilas, jadi memang wabah campak melonjak di Indonesia itu sekitar awal 2026. Jadi ada lebih dari 10.000 suspek, 6 anak meninggal, gitu ya. Kemudian juga di Jogja sendiri ada 6 kasus campak dan kebanyakan memang anti vaksin, gitu ya. Kemudian yang menengahi dewasa ini yang sempat viral beberapa waktu yang lalu ya, seorang dokter intensif di Cianjur itu meninggal positif tertular campak karena komplikasi ke otak dan pneumonia seperti itu. Nah, uh, kenapa sih Bapak Ibu di sini semua harus peduli terhadap campak ini gitu ya? Karena memang walaupun mungkin kelihatannya ringan seperti itu ya, kayak kita diberi katakan gagalkan seperti itu, tapi ternyata campak ini bisa menyebabkan komplikasi yang serius gitu. Dan campak itu juga nggak hanya penyakit pada anak aja, jadi bisa menyerang pada kita nih usia-usia dewasa seperti itu. Nah, apa sih itu campak ya? Hmm, Bentar ya, stop dulu. Mohon maaf, ada kendala teknis sedikit. Mohon maaf, sekali lagi masih ada kendala. Jadi sahabat sehat, nanti apabila ingin bergabung dengan kami, bisa menuliskan di kolom chat di YouTube yang telah kita bagikan. Monggo silahkan, nanti kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, nggih. Bentar ya Bu ya.
Oke, sahabat sehat, mohon maaf sekali lagi karena ada kendala teknis di kami. Jadi sementara kami lanjutkan bincang dulu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat dan nanti akan kita lanjutkan setelah ada perbaikan sistem kami. Dokter, ini ada pertanyaan dari yang sudah join. Coba kita cek. Izin Dokter Dina, sementara kita perbaiki dulu sistemnya, kita akan selani dulu Dokter Ratni pertanyaan yang narasumber pertama. Izin Dokter Dina, Ya, Ibu. Dokter Dina, monitor. Ya, Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Anita Setia dari Puskesmas Berbah, Dok. Izin bertanya, Dok. Anak usia 5 tahun, vaksinasi sebelumnya lengkap dengan vaksinasi MMR. Kemudian untuk ulangan apakah bisa diberikan MR atau MMR? Terima kasih dokter. Dari Puskesmas Berbah, dokter. Berbah ya. Ya. Terima kasih Puskesmas Berbah. Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus sekali, nggih. Tapi ini bukan berbahaya kan ya? Oke, jadi sebetulnya imunisasi tadinya dari MR menjadi MMR itu nggak masalah, tidak apa-apa, ya. Yang penting itu adalah kelengkapan dari imunisasi itu sendiri. Artinya yang secara program itu kan mulai umur 9 bulan itu diberikan MR, kemudian nanti 18 bulan MR lagi, umur 5-7 tahun yang bias itu MR lagi. Kadang-kadang kalau untuk imunisasi yang MR kan program, nggih. Kadang-kadang kan mungkin teman sahabat sehat kita pada melakukan imunisasi di dokter swasta itu kadang-kadang diberikan MMR. MMR itu dimulai umur 1 tahun, ya. Nanti dilanjutkan nanti umur 2 tahun dan nanti waktu untuk bias diberikan MMR juga nggak masalah, ya. Yang penting adalah diimunisasi. Baik, jadi jelas ya, nggak masalah. Karena apa istilah apa memang beda ya dok? Beda sedikit nggih. Kalau MR itu M-nya measles, R-nya rubella. Jadi measles dan rubella itu mirip. Kalau tadi kan yang saya terangkan dengan MR itu kan panas, demam 3C gitu kan. Kemudian saat demam banget itu muncul merah. Kemudian kalau rubella itu demamnya biasanya tidak setinggi yang campak, ya. Kemudian batuk pilek juga tidak jelas. Biasanya di hari 1-2 itu sudah mulai timbul kemerahan dan segera hilang. Nah, masalahnya kalau rubella itu tadi yang kalau dia mengenai ibu hamil, nah itu bahaya sekali. Apalagi ibu hamil di trimester pertama pada saat terjadi organomegali kan, pembentukan organ, itu bahaya sekali karena nanti dia akan bisa menyebabkan organ-organ itu tidak bisa berkembang dengan sempurna. Jantung bocor, matanya katarak, telinganya tuli ya gitu. Betul sekali dok. Kalau dulu kan ada pernah waktu jantungnya anak sakit ditanya pernah kena campak enggak? Oh, ternyata relate gitu ya dok. Ya campak di sini mungkin yang rubella itu. Kena campak enggak? Ya, mungkin maksudnya kena rubella tapi karena mirip ditanyakan adalah kena campak. Baik. Baik, terima kasih ini dari Puskesmas Berbah. Mudah-mudahan menjawab dan pastinya puas. Gimana Mas sistemnya? Dokter Dina bisa melanjutkan? Dokter Dina tadi? Zoom-nya? Nggak bisa. Baik, kita akan lanjutkan diskusi dulu Dokter Dina karena memang belum bisa. Ini ada pertanyaan selanjutnya dokter. Izin Dokter Ratni, apakah anak sudah terlanjur demam tinggi bisa diberikan vaksin? Kemudian yang kedua, jika anak sudah terpapar campak, apakah yang harus dilakukan? Apakah imunisasi juga gitu? Ya, terima kasih ya. Apakah demam tinggi bisa diimunisasi ya? Kalau udah demam tinggi, nah itu biasanya dokter juga itu udah masa inkubasi, sudah mulai ada timbul gejala. Biasanya kalau demam tinggi tidak dilakukan ya. Mungkin kalau demamnya masih ringan, batuk pilek ringan itu masih bisa diberikan. Kemudian tadi yang kedua apa Mbak? Ini jika anak sudah terpapar campak, apakah apa bisa harus dilakukan imunisasi? Wong sudah terkena kok, kan ada istilah gini dok. Kalau sudah kena itu ya kebal gitu kan. Ya. Kadang-kadang percaya kalau sudah pernah nggak apa-apa, kan sudah kebal, sudah pernah kena, nggak usah vaksin deh gitu dok. Nah, masalahnya adalah pembuktiannya. Betul sekali. Ya, pembuktiannya. Nah, itu sebenarnya kan yang Ya kan tadi banyak
penyakit yang mirip-mirip dengan campak, sehingga harus dibuktikan ini campak atau bukan. Itu pada saat demam tinggi muncul yang merah-merah itu, kemerahan itu bisa diperiksa, namanya pemeriksaannya serologi IgM ya. Nah itu kalau itu positif berarti itu memang benar-benar campak. Kalau seperti itu terus tidak harus imunisasi, nggak apa-apa. Tapi kalau itu ternyata bukan ya tetap harus dilakukan Pembuktian itu imunisasi. yang penting ya dok ya. Iya, Kadang-kadang betul. kita nggak bisa membedakan ini sebenarnya campak. Iya, betul. Kalau kita nggak bisa membedakan ya nanti diimunisasi aja. Betul. Jadi yang jelas tidak apa menyimpulkan sendiri gitu ya dok. Ya. Jadi silahkan ke petugas kesehatan dulu, nanti ketemu dokter anaknya. Pastinya informasinya lebih jelas. Kita lanjut dulu pertanyaan dari Tri ini. Tri, siapa ini Tri? Kalau habis imunisasi, imun anak jadi menurun ya dok. Nah, tiap habis imunisasi anak saya batuk pilek. Anak saya batuk pilek. Gimana ini? Ya, terima kasih ya. Imunisasi itu kan banyak vaksin ya. Isi vaksin itu ada yang vaksin hidup, ada yang vaksin mati dan sebagainya. Ya. Memang sebagian akan bisa menimbulkan demam ya. Hanya saja demamnya itu tidak seberat kalau dia terkena kuman yang masih liar. Karena kuman-kuman di dalam vaksin itu adalah kuman yang sudah sangat dilemahkan. Ya, bagaimanapun imunisasi itu ibaratnya adalah ngajari sistem imun, melatih sistem imun untuk berkelahi dengan kuman itu. Ya, karena pasti di situ ada efek kayak demam, kadang-kadang anaknya kelihatan lemes ya, karena itu karena itu sebetulnya dalam tubuhnya sendiri baru ada perkelahian gitu ya. Ya. Pastinya kalau ada panas itu ada tanda bahwa di tubuhnya itu ada perlawanan. Perlawanan yang ya nanti dan itu kan demamnya juga tidak seperti yang kalau kena kuman yang liar gitu ya. Dan dia kalau menang nanti akan timbul zat anti ya, antibodinya ada, sehingga kalau nanti ketemu lagi kuman yang sama tuh udah bisa, dulu pernah tak kalahin loh. Seperti itu ya. Itu dok. Sebenarnya ya sudah sampai saat ini yang paling bagus ya memang vaksinasi ya dok untuk melawan campak sampai detik ini ya. Ya karena itu sudah terbukti secara ilmiah ya. Kalau dalam hal campak itu, kalau sudah dilakukan imunisasi 2 kali, itu dikatakan 95% itu sudah memberikan perlindungan. Baik, ini izin dari saya nih dok tadi. Ini sementara menunggu pertanyaan. Tadi di kelompok umur, tadi kita lihat sampai umur dewasa ya dok kalau nggak salah. Bagaimana dengan kelompok lansia dok? Mungkin juga nanti akan ada pertanyaan. Bagaimana dengan kelompok lansia? Apakah kelompok lansia ini termasuk golongan rentan yang kena campak atau bagaimana? Ya betul ya. Kalau kita melihat dari jadwal imunisasi yang dikeluarkan oleh PAPDI ya, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam di Indonesia, maka usia 60 itu kayaknya tidak terlalu disarankan ya, karena itu kalau dari jadwalnya tuh kurang dari 60. Namun demikian yang penting adalah jangan sampai terpapar, jangan sampai kita melindungi diri kita, karena itu cara penularannya, cara transmisinya itu adalah dengan udara tadi dan juga bisa melekat di permukaan. Maka PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Satu, cuci tangan penting ya Mbak. Yang kedua ya pakai masker atau etika batuk itu penting dilakukan, dan tentu saja meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara makan dan minum yang bergizi lah. Makan dan olahraga, ya betul, hindari stres. Wah betul. Karena dok, ya. Iya, karena memang tadi memperjelas jadi dari lansia itu nanti tidak disarankan untuk vaksinasi ya. Ya kalau dari jadwalnya tuh kok tidak ada. Ya, tadi kan saya ngelihat jadwalnya kok nggak ada nih lansia, karena memang kadang-kadang itu kita juga berpikir, wah gimana ini kita ini kelihatannya kelompok rentan ini lansia, apakah juga perlu vaksin gitu. Jadi tidak disarankan lagi. Sementara atau nanti menunggu dari PAPDI, siapa tahu dengan penelitian baru itu juga bisa diberikan. Kita tunggu aja nanti hasil dari PAPDI bagaimana, mudah-mudahan lebih membuat kita lebih tenang ya dok. Kadang-kadang kita itu juga khawatir ya dok. Nah, ini jangan-jangan kelompok rentan kena juga gitu. Meskipun kasus nggak ada ya dok lansia. Kasus sekarang kan saya belum pernah mendengar sih kasus lansia. Sementara belum ada laporan, bukan tidak ada, mungkin sementara belum terlaporkan ya. Terlaporkan. Baik, mudah-mudahan nggak usah ya dok. Iya betul. Baik.
Eh, sebentar, Dokter Dina. Mohon izin, Dokter Dina. Mohon maaf, ini sementara belum bisa, Zoom-nya belum bisa. Tetapi hmm, saya cek, siapa tahu ada pertanyaan untuk Dokter Dina, ya. Coba saya cek dulu. Aman, Bu. Sesi. Dokter Dina, izin Dokter Dina, Ya, baik monitor. Bu, Lanjut materinya, Dokter. bisa ya sebentar. Terlihat Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Waktunya nanti kita sampai 3:30, Dokter. Monggo silakan. baik, saya Pertanyaan lanjut. dari Dokter Ratni sudah kelihatannya sekaligus menjawab pertanyaan. Monggo Dokter dilanjutkan. Ya, baik, ini sudah tadi ya, sudah banyak kita bahas. Kemudian eh, tadi sudah Dr. Rati juga bahas bahwa satu orang campak itu bisa menularkan sampai ke 9 sampai 18 orang. Jadi kita bisa bandingkan flu itu hanya 1 sampai 2 orang, tapi kalau campak itu bisa sampai berkali-kali lipat ya, bisa sampai 10 kali lipat bahkan gitu. Berarti artinya memang sangat cepat menyebar seperti itu. Kemudian cara penularannya apa aja sih? Jadi percikan droplet, batuk, bersin seperti itu. Kemudian udara ini yang di ruang tertutup dia ternyata bertahan hingga 2 jam seperti itu. Jadi misalkan ada saya berfokus di pekerja ya gitu. Jadi misalkan karyawan kita sama-sama bekerja di ruang tertutup, batuk misalkan ada satu yang batuk, kemudian ruangannya tertutup AC, si orang itu keluar, si yang teman-teman yang di dalam itu di 2 jam itu virusnya masih bertahan di situ. Jadi bisa saja memang menular gitu. Kemudian bisa kontak langsung maupun di permukaan benda yang terkontaminasi. Ini bisa jadi apa namanya uh, warning nih buat kita bahwa virus ini itu dapat menularkan 4 hari sebelum hingga 4 hari setelah ruang muncul. Jadi hanya gerges-gerges sedikit itu ternyata sudah menularkan seperti itu. Kemudian siapa aja sih yang berisiko? Nah, kita nih yang dewasa, yang berisiko tinggi itu adalah dewasa yang belum pernah vaksin ataupun yang sering kontak dengan orang banyak. Jadi pekerja di rumah sakit seperti kita, ya kemudian pekerja di lapas seperti itu, atau mungkin di pasar yang dia bertemu dengan orang banyak itu berisiko tinggi. Kemudian pekerja yang dia memang daya tahan tubuhnya rendah. Itu. Kemudian khusus untuk teman-teman kita nih yang bekerja, resiko itu meningkat pada kita sendiri nih, tenaga kesehatan, kemudian teknik di lapangan maupun bekerja yang memang kantornya padat gitu. Jadi di satu ruangan itu ada mungkin 10 sampai 20 orang gitu ya, berkumpul 8 jam sehari dengan ventilasi yang tertutup. Nah, itu juga salah satu resiko yang akan meningkat nantinya. Nah, ternyata campak itu juga bisa jadi penyakit akibat kerja. Jadi seperti yang viral kemarin ya, dokter intensif yang dia terkena campak saat dia bertugas, itu juga salah satu menjadi akibat kerja seperti itu. Jadi dikatakan campak ini penyakit akibat kerja jika memang terpapar saat bekerja, kemudian ada pembuktian nih bahwa ada memang penularan di tempat area kerja tersebut. Misalkan seorang dokter maupun perawat dia tertular dari rekan kerja maupun dia pasien yang dirawat seperti itu. Mungkin perawat-perawat di bangsal anak atau dokter anak ya gitu ya. Jadi memang ada bukti paparan campak di situ dan tertular campak itu bisa kita ajukan sebagai penyakit akibat kerja. Nah, kenali 7 gejala campak itu adalah demam, sakit tenggorokan, jadi seperti flu biasa aja, jadi demam, batuk, pilek, mata merah, sensitif terhadap cahaya, gitu ya. Namun ada juga gejala khas, jadi bercak putih di mulut, dan juga ruang merah yang biasanya dimulai dari wajah. Kapan sih kita harus curiga gitu ya kalau ada demam tinggi plus ruam, kemudian kita juga ada kontak dengan orang sakit, misalkan anak kita terkena campak gitu ya, itu berarti kita ada kontak, kemudian gejalanya itu nggak membaik gitu, 3 hari nggak membaik gitu. Jadi segera walaupun kita dewasa mungkin dulu juga pernah kena campak,
Jangan tunggu sampai parah baru diperiksakan. Gitu. Karena komplikasinya adalah bisa ke pneumonia, bisa ke radang otak maupun sampai ke kematian. Nah, apa sih yang harus dilakukan kalau teman-teman nih pekerja nih kalau merasakan nggak enak badan gitu ya, ada kontak dengan campak, jadi istirahat di rumah, jadi isolasi ya, jadi tidak menghindari kontak dengan sekitar, dengan orang lain, kemudian juga pemeriksaan diri ke dokter. Pencegahan yang paling kuat tadi sudah disarankan oleh Dr. Ratni bahwa vaksinasi MR maupun MMR. Kenapa sih dewasa juga perlu vaksin gitu? Karena banyak yang belum lengkap vaksinasi, mungkin masih kecil dulu juga belum jelas ya apa namanya kita sudah vaksin atau belum seperti itu. Kemudian kekebalannya juga bisa menurun. Kemudian untuk resiko tinggi ini teman-teman nakes maupun yang dia memang ada tertular banyak orang gitu ya, banyak kumpul, itu bisa diberikan 2 dosis dengan jarak 28 hari. Jadi usia memang dipakai itu 19 sampai 60 tahun. Ini memang untuk di atas 60 tahun belum tidak ada rekomendasi untuk diberikan vaksin MR gitu ya. Jadi di usia pekerja. Kemudian untuk mencegah sehari-harinya bagaimana kita yang bekerja nih ya, baik di rumah maupun nanti di kantor, di rumah sakit itu harus rajin cuci tangan 5 saat 6 waktu ya, gitu ya. Kemudian pakai masker waktu sakit ya, waktu batuk, dan juga ada etika batuk menutup pakai lengan gitu ya saat batuk ataupun bersin, kemudian menjaga jarak, isolasi tidak masuk sampai 5 hari pasca ruang itu muncul. Gitu. Terapinya nggak ada yang spesifik, gitu, nggak ada antivirus khusus. Namun tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada vitamin A, 200.000 unit per oral ya. Kemudian vitamin yang lain boleh vitamin C, vitamin D maupun zinc. Nah, kesalahan apa sih yang sering kita tuh nggak sadar gitu ya, sering terjadi ya. Jadi karena kita nganggapnya ini cuma flu biasa gitu ya, jadi kita tetap masuk aja kerja gitu ya. Nggak ada nggak ada isolasi, nggak ada pakai masker gitu, ini cuma flu biasa kok gitu ya. Itu bisa menjadi sumber utama untuk penularan bagi teman-teman yang lain seperti itu. Ataupun dulu kita nggak jelas riwayat vaksinnya, ataupun bahkan anti vaksin dulu ya. Nah, itu jadi kesalahan yang sering terjadi saat ini. Nah, peran Bapak Ibu apa sih gitu ya? Kita bisa memutus rantai penularan. Jadi sadari gejala baik diri sendiri maupun orang lain maupun anak kita maupun teman satu pekerjaan gitu ya. Kalau kita tahu ada gejala, kita langsung isolasi diri ya, izin sakit tidak masuk seperti itu, karena juga ini akan melindungi teman-teman kita maupun keluarga kita. Nah, ringkasannya adalah campak sangat menular, jangan lupa dewasa juga berisiko, dan vaksin merupakan perlindungan utama, sehingga deteksi dini itu penting untuk mengurangi risiko penularan. Terima kasih Bapak Ibu semua, saya kembalikan ke Bu Ida. Terima kasih Dokter Dina, materinya padat sekali ya. Waktunya masih ada sebenarnya, tapi kita akan pakai untuk diskusi. Saya cek Dokter Dina dari pertanyaan yang sudah masuk. Dari Zuna, Dokter Dina, monitor. Ya Bu, siap. Suara saya bisa terdengar dok? Bisa Bu. Baik, ini ada pertanyaan dokter. Dari Zuna, izin Dokter Dina, bagaimana pengendalian penyakit campak di tempat kerja yang efektif? Sebenarnya materi Dokter Dina tadi sudah menyinggung itu ya, tapi mungkin perlu Mbak Zuna mungkin perlu yang lebih detail mungkin begitu. Monggo dokter. Baik, jadi memang pertama harus sadari ya, gitu, sadari gejala.
Kita juga misalkan ada kontak dengan campak, dengan yang terkena campak, misalkan anak kita maupun orang lain, gitu ya. Itu kita juga harus sadari gitu ya. Jadi kalau jangan tunggu sampai ruang full gitu ya, ruang penuh atau bagaimana, tapi kita tetap sadari dulu bahwa ini mungkin gejala campak, kita lakukan izin kerja dulu gitu ya. Jadi kita periksakan ke dokter, kita izin kerja, jadi kita lakukan isolasi mandiri begitu kalau dulu zaman COVID gitu ya. Jadi di rumah kita berikan vitamin segala macam ya, kita eh, kita lakukan, kita laporkan, jangan lupa laporkan ke teman kalau ada ketiga-ketiganya ataupun HRD-nya bahwa kita kemungkinan bisa terkena campak seperti itu. Jadi nanti dari HRD maupun K3 di tempat kerja bisa melakukan screening, gitu ya, melakukan tracing, siapa aja sih yang sudah kontak, siapa aja sih yang memang dekat setiap hari, mungkin atau malah lagi yang shift ya, yang tidur bareng gitu ya, tidur bersama, makan bareng, nah itu bisa dilakukan screening seperti itu. Itu paling Bu Ida. Oke, mudah-mudahan lebih jelas deh Mbak Izuna. Dokter, masih ada lagi pertanyaan dari Mbak Yanti. Mbak Yanti, izin bertanya Dokter Dina, bagaimana mencegah penularan penyakit campak di tempat kerja, terutama di kantor? Karena kurang lebih 8 jam bersama banyak orang dalam satu ruangan tertutup. Terima kasih. Baik, memang kalau kita suruh mengganti ruangan juga nggak bisa ya gitu. Jadi memang kondisinya mau nggak mau kita harus berkumpul di situ seperti Yes. itu. Jadi memang ya dari awal balik lagi ya, kalau memang kita merasa ada gejala batuk gitu ya, bersin, flu, kita harus pakai masker seperti itu. Cuci tangan, kita juga jarak, jangan terlalu dekat dengan teman. Misalkan kita makan, ada waktu makan siang, kita coba tidak bersama gitu ya, kita sendiri dulu seperti itu. Kalau memang gejala nggak membaik, ya itu tadi kita periksa ke dokter, kita lakukan isolasi mandiri, kita laporkan bahwa ini kemungkinan memang saya ada terkena campak karena ada kontak mungkin dengan anaknya atau mungkin ada yang memang terkena campak seperti itu. Jangan lupa juga ventilasi ruangan ya. Jadi kalau memang tertutup, memang ada jendela yang bisa dibuka, bolehlah jendela itu dibuka, nggak masalah gitu. Jadi selama 8 jam itu ada airflow yang masuk dan keluar gitu ya. Jadi yang paling bagus itu kan sekitar dia sejam itu ada aliran udara minimal 12 kali keluar masuk gitu ya. Nah itu dibuka jendelanya. Gitu. Kalau AC kan kita nggak tahu, cuma dikit banget ya keluar masuknya, apalagi tertutup sama sekali gitu ya. Terus kalau ada tirai kita buka gitu ya, sinar matahari bisa masuk terutama di pagi hari gitu.